Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Marilah sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat di Sumatera. Histori timeline-nya adalah, yaitu garis waktunya yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai, yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam, yang ketiga, kerajaan Islam di Jambi. Yang keempat, kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Yang kelima, kerajaan Siak di Riau. Kemudian ada kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera Barat. Ini materi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut ini adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera, yaitu ada Masjid Baitur Rahman Aceh, kemudian ada peninggalan berupa nisan makam Sultan Malik As-Saleh, kemudian Masjid Indrapuri di Aceh, kemudian ada Masjid Pulau Penyengat, Kepulauan Riau. Perhatikan gambar berikut ini adalah peta dari Pulau Sumatera. Letak Sumatera yang strategis ini berhadapan langsung dengan jalur perdagangan dunia pada waktu itu, yaitu yang berada di Selat Malaka. Banyak para pedagang dari berbagai negara yang singgah dan berdagang. Berdasarkan catatan Tome Pires, yaitu seorang penulis dan bendahara bangsa Portugis yang melakukan perjalanan ke Malaka, dalam bukunya yang berjudul Suma Oriental, dikatakan bahwa di Sumatera, terutama di sepanjang pesisir Selat Malaka dan pesisir barat Sumatera, terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam, baik yang besar maupun yang kecil. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut antara lain ada Aceh, Biar dan Lambri, Pedir, Pirada, Pase, Aru, Arcat, Rupat, Siak, Kampar, Tongkal, Indragiri, Jambi, Palembang, dan sebagainya. Ini adalah letak-letak ya, seperti Kerajaan Aceh, Pedir, Samudra Pasai, ada wilayah Barus, kemudian ada juga wilayah Pariaman, ada Kerajaan Kampar, Siak, Arcat, Rupat, ya, Indragiri, dan sebagainya. Yang pertama kita akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 atau pertengahan abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya kurang lebih 15 km di sebelah timur Lok Semawe, Nangro Aceh Darussalam, dengan sultan pertamanya bernama Sultan Malik As-Saleh yang wafat tahun 1297 Masehi atau 696 Hijriah. Buktinya yaitu adanya berupa nisan makam Sultan Malik As-Saleh. Raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai yaitu ada Raja Sultan Malik As-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Mahmud Malik Zahir, Zainal Abidin, kemudian ada juga Sultanah Nahrisa, kemudian Abu Zain Malik Zahir dan Mahmud Malik Zahir. Sultan Malik As-Saleh, beliau adalah raja pertama di Kerajaan Samudra Pasai sebagai pendirinya. Kemudian beliau juga menikahi putri Raja Perlak dan menyatukan, yaitu Kerajaan Perlak dan Samudra Pasai. Kemudian mempunyai hubungan dengan negara Cina seperti yang diberitakan dalam sumber sejarah dinasti Yuan tahun 1282 bahwa duta Cina pernah bertemu dengan menteri Kerajaan Sumatera di Kuilan dan meminta agar Raja Sumatera ini mengirimkan dutanya ke Cina. Dan pada tahun yang sama juga Kerajaan Sumatera ini mengirimkan dutanya ke Cina
duta yang dikirim bernama Sulaiman dan Samsudin. Berikutnya adalah raja yang kedua, Makam Sultan Malik Al-Zahir. Beliau adalah putra dari Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh ini mempunyai putra Malik Al-Zahir yang kemudian makamnya berada di sebelah dengan Sultan Malik As-Saleh. Pada masa Sultan Muhammad Al-Malik Az-Zahir ini beliau menegakkan hukum Islam. Kemudian pada Sultan Malik Az-Zahir ini juga mulai dicetak uang koin kesultanan, yaitu mata uang timah dan mata uang emas atau dirham yang merupakan mata uang yang pertama pada waktu itu di wilayah Asia Tenggara. Ini adalah contoh dari gambar mata uang dirham atau mata uang emas yang dipakai berlangsung sekitar kurang lebih 2 abad. Nah, kehidupan ekonominya para pedagang yang pernah datang ke Pasai yaitu ada dari negara Turki, Persia atau Iran, Gujarat, Keling, Melayu, Bengal, Siam, ya, Jawa, Pegu, dan Kedah. Komoditas yang diperdagangkan pada waktu itu adalah lada, sutra, dan kapur barus yang terkenal. Kemudian kerajaan Samudra Pasai juga mempunyai armada angkatan laut yang kuat. Kehidupan agamanya menurut berita dari Ibnu Battuta bahwa Kesultanan Pasai ini dikunjungi oleh para ulama dari Persia dan juga Suriah atau Syria. Mazhabnya Syafi'i, kemudian juga mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua yaitu Kesultanan Aceh Darussalam. Letak Aceh ini adalah sangat strategis. Pada tahun 1524 Aceh berhasil menaklukkan Kerajaan Pedir yang ada di sini, kemudian Kerajaan Samudra Pasai. Sultan pertamanya bernama Sultan Ali Mugayat Shah menyerang kapal Portugis di bawah pimpinan Simão de Souza Galvão. Beliau Sultan Ali Mugayat Shah wafat tahun 1530, kemudian diganti di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar. Usaha-usahanya adalah mengembangkan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan dengan kerajaan di Timur Tengah seperti Turki, Abesina atau Ethiopia, dan juga Mesir. Tahun 1563 kemudian mengirimkan utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan melawan Portugis. Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Iskandar Muda. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda ini menundukkan daerah-daerah di sepanjang pesisir timur dan barat, kemudian Johor di Semenanjung Malaya. Kemudian adanya keruntuhan Malaka juga sebagai pusat perdagangan sekitar tahun 1641 oleh VOC sehingga menyebabkan Aceh bisa berkembang. Foto berikut ini adalah foto biografi dari Sultan Iskandar Muda. Kemudian yang di bawah ini adalah makam dari Sultan Iskandar Muda. Yang berikutnya, yang ketiga kita membahas kerajaan-kerajaan Islam di Riau. Menurut berita Tommy Pires, di Riau dan Kepulauan Riau ini terdapat ada 3 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Siap, Kampar, dan juga Kerajaan Indragiri pada abad 13 dan 14, di bawah kekuasaan Kerajaan Melayu dan Singasari Majapahit. Pada masa pemerintahan Sultan Mansur Shah ketiga, kerajaan tersebut kemudian dikuasai oleh Kerajaan Malaka. Ini adalah bukti dari peninggalan Kerajaan Indragiri. Kerajaan Siap menghasilkan madu, lilin, padi, rotan, bahan-bahan apotik, dan juga emas. Kemudian Kerajaan Kampar menghasilkan lilin, emas, madu, biji-bijian, dan kayu gaharu. Kerajaan Indragiri ini menghasilkan barang-barang dagangan seperti Kerajaan Kampar. Sejak VOC menguasai Malaka pada 1641, ketiga kerajaan Siap, Kampar, dan Indragiri ini di bawah kekuasaan politik dan ekonomi perdagangan VOC. Kemudian terdapat perjanjian tanggal 14 Januari 1676 yang bahwa hasil timah itu harus dijual kepada VOC.
Kemudian berikutnya lanjutan adalah Kerajaan Siak. Kerajaan Siak ini di bawah pemerintahan Sultan Said Ali berhasil memakmurkan kerajaan. Beliau mempunyai sifat yang jujur. Kemudian beliau juga menguasai kembali kerajaan-kerajaan yang melepaskan diri. Putranya yang bernama Tengku Ibrahim ini menggantikan menjadi sultan pada 1811 dan kemudian kerajaan Siak ini mengalami kemunduran. Berikut ini adalah bukti dari peninggalan kerajaan Siak Sri Indrapura yang berada di Riau. Pada abad ke-15, kerajaan Kampar pada masa pemerintahan Sultan Abu Dula tidak mau tunduk di bawah kerajaan Melayu, Sultan Mahmud Shah I. Akibatnya Sultan Mahmud Shah I ini mengirim pasukan ke kerajaan Kampar. Kemudian Sultan Abdullah ini minta bantuan kepada Portugis. Kemudian Sultan Hasan Salahuddin Keramat Shah ini memindahkan ibu kota ke Japura, tetapi dipindahkan lagi pada 5 Januari 1815 ke Rengat oleh Sultan Ibrahim atau yang disebut dengan Raja Indragiri ke-17. Yang keempat, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Jambi. Kerajaan-kerajaan Islam di Jambi sekitar tahun 1500-an Masehi di bawah pemerintahan orang kayu hitam, yaitu anak Datuk Paduka Berhala, yaitu orang Turki yang terdampar di Pulau Berhala yang kemudian dikenal dengan Ahmad Salim. Beliau kemudian menikah dengan putri Salarominang Masak yang kemudian melahirkan orang kayu hitam. Orang kayu hitam ini kemudian juga punya 3 saudara, yaitu yang pertama orang kayu Pingai, kemudian ada orang kayu Pedataran atau Kedataran, kemudian orang kayu Gemuk, yaitu seorang putri. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sumatera. Ada kerajaan Aceh, Siak, Johor, kemudian Pagaruyung di Sumatera Barat, kemudian ada kerajaan Jambi dan Palembang. Terjadi perang antara kerajaan Jambi dengan kerajaan Johor pada masa pemerintahan Sultan Ingalogo yang dimenangkan kerajaan Jambi karena meminta bantuan VOC. Sultan Sri Ingalogo ini ditangkap dan diasingkan ke Batavia dan akhirnya dibuang ke Pulau Banda. Penggantinya yaitu Pangeran Dipati Cakradingrat yang bergelar Sultan Kiai Gede. Kemudian terjadi konflik dan perlawanan terus-menerus. Sultan Taha Saf al-Din yang dipusatkan di daerah Batanghari Hulu. Kemudian beliau Sultan Taha gugur pada 1 April 1904 dan dimakamkan di Muara Tebo. Sultan Taha ini beliau namanya diabadikan menjadi sebuah nama bandar udara di Provinsi Jambi. Kemudian kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Proses Islamisasi di Palembang pada akhir abad ke-15 ini yaitu terjadi setelah kemunduran kerajaan Sriwijaya, yaitu kerajaan Buddha. Pada awal abad ke-16 ini Palembang di bawah kekuasaan dari kerajaan Demak. Tommy Pires memberitakan bahwa penduduk Palembang kurang lebih itu ada 10.000 orang. Tetapi banyak yang meninggal mati dalam serangan karena membantu kerajaan Demak melawan Portugis di Selat Malaka tahun 1511. Kemudian komoditas perdagangan yang diperdagangkan ada beras, katun, madu lilin, rotan emas, anggur, besi, dan kapur barus. Sultan pertama Kesultanan Palembang yaitu susunan Sultan Abdurrahman Khalifat Al-Mu'minin Said Al-Iman atau Pangeran Kusumo Abdurrahman atau Kiai Mas Endi sejak 1659 sampai 1706. Berikut ini adalah peninggalan dari kerajaan Islam di Sumatera Selatan, yaitu berupa Masjid Raya atau Masjid Agung di Palembang. Ini adalah masjid tertua yang berada di Palembang. Kemudian berikutnya lanjutannya adalah pada 4 November 1659 ini terjadi peperangan antara Kesultanan Palembang dengan VOC di bawah pimpinan Laksamana Johan van der Leyen. Pada perang ini keraton Kesultanan Palembang dibakar.
pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Najmuddin, siar agama Islam ini makin pesat. Berkembang hasil-hasil sastra keagamaan dari tokoh-tokoh antara lain Abdul Samad Al-Palimbani, Kemas Farudin, Kemas Muhammad Ibnu Ahmad, Muhammad Muhyiddin Ibnu Said Sibabuddin, Muhammad Ma'ruf bin Abdullah. Kemudian Sultan Mahmud Badaruddin II mendapat serangan dari pasukan Hindia Belanda pada Juli 1819 atau yang dikenal sebagai Perang Menteng yang diambil dari kata Muntinghe. Sultan Mahmud Badaruddin II ditangkap kemudian dibuang ke Ternate. Gambar berikut adalah beliau pahlawan Sultan Mahmud Badaruddin II yang ada di mata uang Rp10.000. Kemudian kerajaan Islam di Sumatera Barat. Islam datang dan berkembang di Sumatera Barat ini diperkirakan pada akhir abad ke-14 atau abad ke-15 sudah memperoleh pengaruhnya di kerajaan besar Minangkabau. Dalam naskah kuno dari Kerinci tentang Siak Lengi Malin Sabiyatullah asal Minangkabau yang mengenalkan Islam di daerah Kerinci, ini semasa dengan Putri Unduk Pinang Masak, Dayang Baranai, Parpati, nan Sabatang yang semuanya itu berada di daerah Kerinci. Tome Pires memberitakan, mencatat bahwa keberadaan tempat-tempat seperti Pariaman, Tiku, bahkan Barus, dan dari ketiga tempat ini diperoleh barang-barang perdagangan seperti emas, sutra, damar, lilin, madu kamper, kapur barus, dan lain-lain. Sejak awal ke-19 timbul pembaruan Islam di daerah Sumatera Barat yang membawa pengaruh Wahabiyah dan kemudian memunculkan perang Padri, yaitu perang antara golongan adat dan golongan agama. Golongan adat ini adalah golongan mereka yang mengaku beragama Islam tapi masih mabuk-mabukan, minum-minuman keras, dan adanya munculnya perang Padri ini kaum Padri ini menginginkan adanya memurnikan ajaran agama Islam yang pada waktu itu di Sumatera Barat banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat. Kemudian wilayah Minangkabau mempunyai seorang raja yang kedudukannya berada di Pagaruyung. Raja tetap dihormati sebagai lambang negara tetapi tidak punya kekuasaan. Karena hakikatnya kekuasaan itu ada di tangan para penghulu yang tergabung dalam Dewan Penghulu atau Dewan Nagari. Kemudian perlawanan Padri ini diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri, terutama Tuanku Imam Bonjol dalam pertempuran Benteng Bonjol pada 25 Oktober 1837. Berikut adalah gambar pahlawan, beliau adalah Tuanku Imam Bonjol, pemimpin dari Perang Padri. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viva Historia, Historia Magistra Vitae.